Yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan membawakan alur cerita yang berjudul Monkey King, Hero is Back. Film ini disutradarai Tian Xiaopeng dan dirilis tahun 2015. Film ini menceritakan seorang raja kera yang sangat berkuasa. Ia juga dengan bebas berkeliaran di antara surga dan bumi. Tapi setelah membuat marah banyak dewa, ia dipenjara di dalam pegunungan. Tanpa berlama-lama, mari kita ke alur ceritanya. Di sebuah tempat yang dinamakan Istana Surgawi, Raja Kera atau Sun Wukong sedang mengobrak-abrik tempat tersebut. Wukong melawan semua jenderal di sana, dan ia menang dalam pertarungan itu. Namun tiba-tiba muncul Buddha. Buddha itu langsung menyegel Wukong di Gunung Wuxing akibat dari sikapnya yang mengobrak-abrik Istana Surgawi. Hingga sampai sekarang Wukong masih berada di sana, tepatnya 500 tahun berlalu. Dan semua itu adalah kisah yang diceritakan oleh seorang bapak kepada bayinya. Bapak itu ternyata sedang melakukan perjalanan bersama keluarga atau rombongannya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama saat di perjalanan mereka diserang oleh sekumpulan monster. Akhirnya bapak itu dan rombongannya mati. Namun istri dan bayinya masih hidup. Sang istri lalu memutuskan untuk melompat ke jurang, karena hanya itu cara yang dapat ia ambil untuk melindungi bayi tersebut. Scene berpindah di mana terlihat seorang kakek yang sedang meminum air sungai. Lalu kakek tersebut mendengar suara tangisan bayi. Ia juga melihat sebuah keranjang yang terbawa arus sungai. Lalu dari keranjang itu ternyata ada bayi. Kakek tersebut langsung membawanya dan merawat bayi itu. Beberapa tahun berlalu, bayi itu ternyata sudah besar. Ia diberi nama Jiang Liu'er. Liu'er dan sang kakek adalah seorang biksu di desa itu. Namun Liu'er merasa jika dirinya sama dengan masyarakat di sana. Dan ia mengatakan jika ingin belajar kungfu untuk mengalahkan para monster. Namun sang kakek tidak menyetujuinya dan langsung memukul Liu'er dengan tongkatnya. Sang kakek mengatakan supaya Liu'er harus fokus untuk menjadi biksu. Tak lama kemudian, genderang dibunyikan. Ternyata sekumpulan monster menyerang desa mereka. Para monster itu menyerang orang dewasa dan menculik anak-anak. Saat salah satu monster membawa anak perempuan, Liu'er menolong anak tersebut dan membawanya melarikan diri. Liu'er dan para monster saling kejar-kejaran, sampai Liu'er dan anak itu terjatuh di jurang. Sehingga hal itu membuat Liu'er dan sang kakek terpisah. Saat situasi mulai tenang, mereka mencoba mencari makanan. Namun tak disangka Liu'er melihat jejak monster, dan benar saja tiba-tiba muncul monster. Lalu Liu'er melarikan diri sampai ia masuk ke dalam gua yang berada di gunung itu. Liu'er terus saja masuk ke dalam sana sampai ia melihat sebuah bongkahan es besar yang berbentuk tangan. Ketika Liu'er menyentuhnya, tiba-tiba es itu retak dan hancur. Karena suaranya yang keras, para monster akhirnya mengetahui keberadaan Liu'er. Liu'er lalu dikejar kembali oleh kumpulan monster itu. Hingga saat Liu'er akan tertangkap, tiba-tiba dari bebatuan itu sesuatu muncul. Ternyata itu adalah Sun Wukong, seekor raja kera yang dikurung oleh Buddha. Para monster itu langsung menyerang Wukong. Walaupun tangan Wukong masih terikat oleh rantai, namun dengan mudah ia mengalahkan monster itu. Sampai Wukong kemudian menatap Liu'er. Tanpa sepatah kata pun Wukong langsung pergi dari sana. Wukong merasa sangat senang karena ia dapat bebas dari sana. Saat Wukong akan melompat jauh menggunakan kekuatannya, tiba-tiba gelang di tangan Wukong menyala. Seketika itu juga Wukong merasa kesakitan dan terjatuh. Wukong lalu mencoba untuk menghancurkan gelang tersebut. Namun gelang itu ternyata sangat kuat karena pemberian dari sang Buddha. Di sisi lain, Liu'er mengikuti Wukong dari belakang. Liu'er lalu mendengar pembicaraan Wukong kepada Buddha. Sampai Liu'er mengetahui semuanya jika Wukong ternyata adalah raja kera. Karena mengetahui itu, Liu'er sangat senang. Ia akhirnya bertemu dengan tokoh yang diidolakannya. Liu'er lalu terus mengikuti Wukong kemanapun perginya. Dan Liu'er juga melontarkan banyak pertanyaan kepada Wukong. Hal itu membuat Wukong sangat kesal. Namun Wukong akhirnya mengalah dan menjawab pertanyaan Liu'er.
Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba muncul Dewa Gunung yang berwujud menjadi monster batu dengan bantuan segel yang menyatukannya. Dewa itu ternyata diutus oleh Sang Buddha untuk menjaga Wukong. Dewa itu juga mengatakan kepada Wukong jika dia telah menjadi kera biasa, karena gelang di tangan Wukong telah menyegel kekuatannya. Mereka lalu bertarung, tapi Wukong kewalahan karena kekuatannya tidak dapat keluar. Akhirnya Wukong hanya dapat menahan serangan dari monster batu itu. Sampai di tepi jurang, Wukong berhasil menjatuhkannya. Namun rantai yang ada di tangan Wukong ditarik oleh monster batu tersebut. Untung saja Liu-Er berhasil mengambil segel yang ada di punggung monster itu. Akhirnya monster itu hancur, tapi Liu-Er ikut terjatuh dari sana. Scene lalu berpindah di dalam gua, di mana para monster yang telah dikalahkan Wukong melaporkan kepada pimpinannya jika mereka telah gagal dalam misinya, karena Sun Wukong ikut campur. Lalu pimpinan itu merubah wujudnya menjadi manusia untuk menjebak Sun Wukong, dan juga ingin memastikan langsung jika itu memang dirinya. Kembali ke Liu-Er yang ternyata selamat karena diselamatkan oleh Wukong. Di sisi lain, Wukong mencoba untuk menghancurkan gelang yang ada di tangannya, namun selalu gagal karena tingkah dari Liu-Er. Tak lama Liu-Er merasa ada yang melewatinya. Lalu Liu-Er mencoba untuk mencari sesuatu itu, sampai ia masuk ke dalam kuil tua. Di sana Liu-Er melihat seseorang yang menyamar sebagai patung Buddha. Orang itu lalu berubah menjadi manusia babi. Ia lalu melihat Wukong di hadapannya, namun ia tak percaya jika itu memang Wukong, dan ia langsung menyerang Wukong. Tapi Wukong langsung melawan dan melemparnya. Seketika manusia babi itu teringat bahwa ia benar-benar Wukong. Ternyata manusia babi itu adalah Jenderal Tiang Peng yang diajar dan dilempar oleh Wukong ke kandang babi dari istana surgawi 500 tahun yang lalu, sehingga ia menjadi babi. Sejak pertemuan itu, Jenderal Tiang Peng langsung mengikuti Liu-Er dan Wukong kemanapun mereka pergi. Lalu di suatu tempat, Tiang Peng dan Liu-Er sedang bercanda, sampai kemudian Liu-Er melihat seekor naga. Saat naga itu akan menyerangnya, Wukong langsung mencoba melindunginya, dan Wukong mengatakan kepada mereka untuk tidak bergerak dari sana. Tak lama kemudian naga itu pun pergi ke bawah jurang. Karena Wukong kesal, ia memarahi Liu-Er. Wukong juga mengancam Tiang Peng akan melemparnya ke jurang untuk santapan naga. Tiba-tiba naga itu muncul kembali, namun naga itu hanya melewati mereka dan pergi. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, sang kakek masih berusaha payah mencari Liu-Er. Kembali ke Liu-Er dan yang lainnya. Di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah tempat. Ternyata tempat itu adalah tempat milik para monster yang menyamar menjadi manusia. Mereka tidak mencurigai orang-orang di sana, kecuali Sun Wukong yang dari awal sudah waspada. Namun akhirnya malam itu mereka menginap di sana. Sebelum Liu-Er tidur, ia berdoa supaya kekuatan Wukong dapat kembali. Sementara itu Tiang Peng merasa kelaparan. Ia lalu pergi ke dapur. Ketika salah seorang pria akan menyerang Tiang Peng tidak sengaja membuat pria itu pingsan. Sampai kemudian muncul seorang wanita. Lalu Tiang Peng mengubah wujudnya menjadi pria tadi. Karena hal itu, si wanita lalu bercerita kepada Tiang Peng mengenai rencananya untuk menjebak Wukong. Wanita tersebut juga memperlihatkan sosok aslinya sebagai monster. Tiang Peng terlihat kaget mendengar ucapan wanita itu. Namun ia mencoba untuk pergi, karena dia tidak bisa menahan perubahan wujudnya terlalu lama. Tapi wanita itu terus saja menahan Tiang Peng, sampai kemudian Tiang Peng kembali ke wujud aslinya. Melihat itu, si wanita langsung mencoba menyerang Tiang Peng. Namun untungnya Wukong datang dan langsung menyerangnya. Karena dari awal Wukong memang sudah curiga dan waspada. Seketika itu juga para monster langsung bermunculan dan menyerang mereka. Di sisi lain, si wanita pergi ke kamar Liu-Er untuk menculik anak perempuan yang dibawa Liu-Er. Wukong yang mengetahui Liu-Er diserang oleh si wanita menyuruh Tiang Peng untuk melindungi mereka dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Tak lama pimpinan monster itu keluar dan mengubah para monster menjadi lebih kuat. Namun mereka masih bukan tandingan Wukong dengan senjata bambu yang Wukong pakai.
Singkat cerita, Wukong dan yang lainnya berhasil melarikan diri dengan menggunakan kapal. Namun tiba-tiba pimpinan monster itu datang mengejar mereka. Dengan kekuatan sihirnya, pimpinan itu berhasil mengambil anak perempuan yang dibawa Liu Er. Lalu Wukong mencoba untuk melawannya, namun tanpa kekuatannya Wukong tak berhasil. Pimpinan monster itu lalu pergi dan meledakkan kapal mereka. Keesokan harinya ternyata mereka selamat dari kejadian semalam. Liu Er lalu meminta kepada Wukong untuk menyelamatkan anak perempuan yang diculik para monster. Namun Wukong menolaknya karena ia merasa tidak sanggup untuk melakukannya. Mendengar itu, Liu Er pergi sendiri ke tempat para monster. Di tengah perjalanan, Liu Er bertemu dengan monster dan ia langsung mengikutinya. Kembali ke Wukong, ia mencoba lagi untuk menghancurkan gelang yang ada di tangannya. Namun hasilnya masih sama, selalu gagal. Karena hal itu Wukong mulai menyerah. Tapi tiba-tiba Wukong teringat perkataan Liu Er terkait jati dirinya saat berada di masa kejayaannya 500 tahun yang lalu. Seketika itu juga Wukong langsung memutuskan untuk pergi membantu Liu Er. Di sisi lain, yaitu tempat para monster itu akan melakukan sebuah ritual dengan mengorbankan anak-anak yang mereka culik. Sementara Liu Er sedang menyelinap masuk ke sana. Namun ia ketahuan oleh salah satu monster. Ketika monster itu akan menangkap Liu Er, tiba-tiba sang kakek muncul dan menyelamatkannya. Tak lama setelah itu Liu Er dan sang kakek terjatuh. Untungnya mereka terjatuh di atas kurungan yang di dalamnya terdapat anak-anak. Lalu mereka berdua mencoba mengayunkan kurungan itu. Dan hal itu ternyata menggagalkan ritual yang akan dilaksanakan oleh para monster. Mereka berdua lalu berhasil keluar dari sana. Namun tak lama pimpinan monster itu menyerang Liu Er. Ia menanyakan kepada Liu Er terkait keberadaan Wukong. Lalu tiba-tiba Wukong dan Tiang Peng muncul menaiki seekor naga dan menyelamatkan Liu Er yang hampir terbunuh. Setelah itu Wukong dan pimpinan monster itu bertarung. Hingga akhirnya Wukong berhasil menjatuhkannya ke jurang. Mereka terlihat bahagia karena merasa sudah menang. Namun tak disangka waktu itu berpapasan dengan gerhana, sehingga pimpinan itu berubah menjadi monster raksasa. Monster itu langsung mencari dan menyerang Liu Er. Wukong yang melihatnya mencoba untuk melawan monster itu. Namun monster itu berbalik menyerang Wukong dan menghajarnya dengan bongkahan batu besar. Liu Er lalu mendatangi mereka dan mengalihkan perhatian si monster. Monster tersebut langsung mengejar Liu Er. Wukong yang melihatnya mencoba untuk menolong Liu Er, namun ia kalah cepat dengan si monster. Akhirnya monster itu menyerang Liu Er dan membuatnya terkubur dalam batu. Wukong mencoba untuk mencari Liu Er di tumpukan batu itu. Namun kondisi Liu Er hanya terlihat tangannya yang mulai melemah. Karena hal itu Wukong sangat marah, hingga ia memaksa kekuatannya untuk keluar. Dan akhirnya monster itu dengan sangat mudah dikalahkan oleh Wukong. Tiba-tiba Liu Er memanggilnya, dan film pun selesai. Ending film ini adalah mereka semua selamat. Sang kakek, Liu Er, dan anak-anak yang diculik dibawa kembali ke desa oleh Wukong menggunakan awan. Oke kawan-kawan, itulah alur cerita dari Monkey King Hero Is Back. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa support channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!